Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat belajar. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi tes negosiasi. Maka dari itu kalian siapkan alat tulis kalian untuk mencatat beberapa hal. Untuk materi pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi mengenai sebuah tes negosiasi. Selanjutnya ada struktur dalam teks negosiasi. Terdiri atas 7 hal. Yang pertama ada orientasi. Orientasi ini berisi mengenai salam pembuka. Contohnya, selamat pagi, selamat berbelanja. Selain itu juga ada selamat pagi, apakah ada yang bisa saya bantu? Dan biasanya orientasi ini diutarakan oleh si penjual. Kemudian ada permintaan. Permintaan ini permintaan dari pembeli kepada penjual. Contohnya, saya ingin membeli buku 5 lusin. Apakah ada yang mereknya Sidul? Nah, seperti itu permintaan. Selanjutnya ada pemenuhan. Pemenuhan ini biasanya dilakukan oleh penjual terhadap permintaan pembeli. Contohnya, baiklah, saya akan mengambilkan buku sesuai yang ibu minta atau yang bapak minta. Kemudian yang nomor 4 ada penawaran. Di sini adalah letak negosiasi atau tawar-menawar antara penjual dan pembeli. Contohnya, buku ini harga berapa, Mbak? Buku ini harga 30.000 untuk 1 lusin. Mahal sekali, apakah tidak boleh kurang? Misalnya harga 25.000. Oke. Misalnya di situ adalah letak tawar menawarnya. Yang nomor 5 ada persetujuan atau kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan harga misal antara penjual dan pembeli. Contohnya, baiklah jika harganya 25.000 namun nanti akan dapat 10 buku, tidak bisa 12 buku misalnya. Kemudian ada pembelian. Ini merupakan transaksi pembelian. Kalau sudah adanya kesepakatan, maka seorang pembeli akan memberikan uang atau harga yang sesuai dengan kesepakatan tersebut. Dan penutup adalah bagian dari salam penutup. Biasanya terima kasih, silakan datang kembali, seperti itu. Kita lanjut ke unsur-unsur surat penawaran dan pemesanan barang. Unsur-unsur tersebut terdiri atas beberapa hal. Yang pertama ada kop surat. Kop surat ini biasanya ada di paling atas dalam surat. Dan kop surat ini berisi mengenai nama sebuah instansi atau lembaga. Kemudian ada alamat lengkap disertai dengan nomor telepon. Serta nomor 2 ada logo lembaga atau instansi atau sebuah organisasi. Seperti layaknya surat, ada nomor surat serta ada lampiran, berarti ada berapa lampiran yang akan dilampirkan dalam surat pemesanan tersebut. Dan ada perihal atau hal, ini mengenai surat apa? Mengenai surat penawaran barang atau tentang pemesanan barang. Kemudian ada tanggal surat. Tanggal surat ini biasanya terletak di bagian atas sendiri setelah adanya kop surat dan di sebelah kanan. Kemudian ada alamat penerima. Alamat ditulis lengkap seperti layaknya surat yang ada. Kemudian ada salam pembuka. Biasanya salam pembuka ini diawali dengan hormat atau mengucapkan salam. Kemudian ada tubuh surat. Tubuh surat ini merupakan isi dalam surat. Ada pembuka, ada isi, dan ada penutup. Kemudian ada salam penutup. Dan yang terakhir ada tanda tangan pihak yang berkepentingan. Dan biasanya tanda tangan ini terletak pada di bawah
pojok kanan dengan hormat, koma, kemudian tanda tangan, kemudian nama terang pihak yang menandatangani surat tersebut. Kalau bisa nama dari yang bertanda tangan itu tidak perlu dikurung atau tidak perlu diberikan tanda kurung. Ini contoh dari kop surat. Ada PT Rocket Management, kemudian ada logo, ada alamat lengkap serta nomor telepon yang tertera, serta email atau web yang dapat dihubungi. Kemudian ini ada nomor surat, tanggal ya. Kalian bisa mengamati bahwasanya tanggal ini Bantul 28 Februari 2017. Berarti surat ini dibuat di Bantul pada tanggal tersebut. Kemudian ada nomor surat. Nomor surat ini sesuai dengan nomor yang akan dikeluarkan, nomor berapa surat ini. Kemudian ada lampiran, berarti ada berapa bendel lampiran yang kalian sertakan. Kemudian ada hal ini mengenai surat apa? Berarti di sini sudah tertera. Hal ini mengenai surat penawaran barang elektronik. Nah, selanjutnya di bawahnya, kepada yang terhormat. Kepada yang terhormat ini seharusnya dipilih salah satu. Saya menyantumkan contohnya seperti ini yang biasanya kerap kali kalian salah dalam atau kurang tepat dalam memilih. Kalau sudah menggunakan kata kepada, tidak perlu menggunakan kata yang terhormat, karena kata kepada dan yang terhormat ini memiliki fungsi yang sama. Cukup pilih salah satu di antara dua kata itu. Misal kalian menggunakan kata kepada, berarti kepada toko utama elektronik Jalan Permai KM 2 Malang, Jawa Timur. Tidak perlu menggunakan kata yang terhormat. Misal kalian menggunakan yang terhormat, berarti kalian gunakan yang terhormat toko utama elektronik Jalan Permai KM 2 Malang, Jawa Timur. Paham ya? Pilih satu di antara kata kepada dan yang terhormat. Selanjutnya, ini merupakan bagian dari isi. Dengan hormat, koma, itu ada bagian salam pembuka. Kemudian tubuh surat ada pembukaan, ada isi. Di bagian alinea pertama dan kedua itu merupakan bagian dari pembuka surat. Kemudian nomor 1, 2, 3 bawahnya alinea itu bagian penting, bagian isi, serta paragraf ketiga bagian isi. Kemudian di paragraf keempat itu merupakan bagian penutup surat. Kemudian yang bagian terakhir ada hormat kami, koma, cukup tanda tangan, kemudian nama terang. Dia sebagai manajer pemesanan atau sebagai pimpinan. Jadi nama itu tidak perlu diberikan tanda kurung. Selanjutnya, kaidah kebahasaan dalam tes negosiasi atau dalam bernegosiasi, tawar-menawar. Yang pertama, kalian menggunakan bahasa yang santun, tidak menyakiti perasaan pihak lain ataupun tidak menyinggung perasaan orang lain. Yang kedua, terdapat ungkapan persuasif. Persuasif itu sifatnya kalimat mengajak. Kemudian yang nomor 3, didasari argumen yang kuat disertai fakta. Misal kalian menawar dengan harga yang murah, misal yang biasanya harganya 30.000, kalian menawar dengan harga 25.000, berarti kalian sertakan bahwasanya di tempat-tempat lain pun juga dengan harga 25.000. Seperti itu. Jangan memberikan tawar-menawar yang dapat menyinggung perasaan pihak lain.
Kemudian yang nomor 4, jangan menyela argumen. Ketika ada pihak yang memberikan argumen, jangan kalian langsung menyela argumen tersebut. Kalian dengar terlebih dahulu, kemudian baru kalian berargumentasi setelah pihak tersebut menyampaikan argumentasinya. Cukup sekian materi pada pagi hari ini, semoga bermanfaat dan dapat kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar.